Sayyidina Maulana Muhammadin khadina ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amraqna hiyab warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najik arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadal mursalin ilamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil gham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah wal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalat finnar. Fa bisanad al-mutasil al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahul mu'ti wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa adalin barakatihi wa asrari bi hafidha. Qala rahimahullah radhi anhu qala rahimahullah radhi anhu aksinu iqamatus sufuf fi shalah. Aksinu ni'amallah, aksinu jiwara ni'amillah la tunaffiruha. Aksinu idza wallitum tawallaitum, aksinu idza walaitum atau wallitum wa'fu amma malaktum. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksanun nasi toli bagus-baguse manungsa apa ni qiraatan maca Qur'ane, apa ni qiraatan maca Qur'ane iku alladzi wong silai ladzi idza qara'a nalikane maca sapa ladzi idza qara'a nalikane maca sapa ladzi ra'aita ningali sira utawa weruh sira ra'aita ningali sira idza qara'a nalikane maca sapa ladzi ra'aita mongko ningali sira tong yakinaken sira nek annausni ladzi ku yakhsha wong kang wedi kanthi takzim iku yakhsha wong kang wedi kanthi takzim Allah ing Allah iku yakhsha wong kang wedi kanthi takzim Allah ing Allah. Rawi Muhammad bin Nasr fi shalat dalam kitabus shalah. Rawahu Hakba tahwil rawahu Hakba khata an Ibnu Abbasin as-Sajzi an Ibnu Abbasin as-Sajzi. Fil Ibanah dalam kitab Ibanah tahwil rawahu khata an Ibnu Umar tahwil rawahu Fa'ra an Aisyah Ummul Mukminin. Hadis nomor 252 menerangkan bahwa orang yang terbaik paling bagus membaca Qur'annya itu orang yang manakala membaca Al-Quran yang melihat, yang mendengar, tahu bahwa dia orang yang takut disertai rasa hormat takzim pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling bagus, paling baik baca Qur'annya. Bukan suaranya, tapi baca Quran walaupun tidak dilakukan, tidak ada irama-irama yang
bagus, suara yang bagus, tapi di saat membaca Al-Quran tampak dia adalah orang yang yakhsyallah. Dia yang tahu kedudukan Al-Quran. Quran adalah kalamullah, firman Allah, maka dia hormat, ya, hormat dengan kalamullah, apalagi meyakini Allah selalu mengintai mereka-mereka itu. Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mau'izah, ayat-ayat janji-janji, ayat-ayat yang isinya ancaman neraka, ayat-ayat yang menerangkan perintah, dan ayat-ayat yang menerangkan larangan-larangan. Nah, sehingga dia ketemu dengan ayat-ayat itu tampak tandanya dia takzim, khasyah, ya, mungkin dengan melelehkan air mata atau suaranya menjadi terpotong-potong, terputus-putus karena takzimnya itu tadi, ya. Dia tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Apalagi kalau dia menghayati Quran itu ibarat suratnya Allah, surat cinta Allah kepada kita yang membaca, ya. Karena isinya adalah dasar-dasar hidup kita, isinya adalah solusi kehidupan kita, isinya adalah menunjukkan jalan yang baik, menjauhkan jalan yang jelek, sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, ya. Maka dia akan memperhatikan sekali, seperti kekasih yang sangat cinta, disurati oleh cinta pada kekasihnya, dia mendapat surat dari kekasihnya yang tercinta, maka dia akan membaca dengan penuh perhatian, penghayatan, bahkan surat-surat itu akan dibaca berulang-ulang berkali-kali. Bangun tidur membuka surat itu, mau tidur membuka surat itu, dan mengingat-ingat apa pesan-pesan surat itu. Kalau surat itu ada perintah, dia laksanakan segera, ya, itu tanda cinta. Kalau ada larangan, dia akan menjauh dan meninggalkannya, larangan itu sebagai bukti rasa cinta. Dan itulah tanda-tanda orang yang punya khasyatullah, ya. Khasyat itu takut disertai takzim, karena tahu kedudukan Allah, ya, dia sebagai makhluk, Allah sebagai al-khaliq yang mutlak. Nah, jadi tandanya orang yang terbaik membaca Al-Quran adalah orang manakala membaca Al-Quran tampak bagi si pendengar yang menyaksikan dari mungkin raut wajahnya, mimiknya, dari gerakan-gerakan tubuhnya, suaranya, tampak kalau dia itu orang-orang yang memahami, menghayati, dan tersentuh dengan isi daripada firman Allah Al-Quran itu tadi. Hadis ini riwayat Muhammad bin Nasr dalam kitab As-Salat, juga diriwayatkan Khata dari Ibnu Abbas, ya, juga di dalam kitab Al-Ibana juga Khata Adi Umar, juga Fa'ra an Aisyah. Jadi banyak ini sanad, ya, banyak perawi-perawi dari beberapa perawi dan beberapa guru, ya, yang berubah para sahabat-sahabat. Di sini ada Sayyidah Aisyah, ada sahabat Abdullah bin Umar, ada sahabat Ibnu Abbas. Ini perawi yang ali, ya, perawi yang sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang terbaik, bukan suaranya, tapi syukur-syukur ditunjang dengan suara yang baik.
Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi utawi bagus-bagusi manungsa apane qiraatan maca Qur'ane apane qiraatan maca Qur'ane iku man wong Sulaiman qara'a kang maca sapa man qara'a kang maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an yatahazzanu kang nyusahaken, maksudnya membaca dengan suara yang yang terdengar sedih. Yatahazzanu kang gawe susah, gawe sedih. Yatahazzanu kang gawe sedih sapa man qara'a bihi kelawan Quran. Jadi membacanya dibuat dengan suara yang bergetar, suara yang sedih. Sebagai bukti kalau dia faham, sebagai bukti kalau dia menghayati, ya, dengan cara suaranya dilembutkan, suaranya dilirihkan, ya. Ini yang dimaksud dengan yatahazzanu bihi. Ini yang dimaksud dengan yatahazzanu bihi. Rahu Tu'ba an Ibnu Abbasin, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi bagus, ya. Bagus digunakan untuk pegangan mau'izah bagi kita. Begitu. Ini sama dengan hadis yang menerangkan kalau kalian baca Quran maka menangislah. Kalau kalian baca Al-Quran maka menangislah. Kalau tidak bisa menangis, ya usahakan bisa menangis. Wa ilam tabku fatabak. Kalau kalian tidak bisa menangis dengan baca Quran, ya usahakan bisa menangis, ya walaupun itu tidak sesungguhnya karena tidak bisa menangis, tapi lama-lama dia akan bisa merasakan getaran-getaran tangisannya itu tadi. Ya, itu akan cepatlah. Ya, kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk Allah akan cepat diterima oleh orang-orang yang kalau membaca Al-Quran dia yatahazzan bihi, berupaya untuk sedih, menampakkan kesedihannya, ya, berusaha Al-Quran, bacaan Al-Quran ini digunakan untuk menimbulkan rasa sedih. Itu terbaiknya manusia. Ya seperti tadi, Quran itu adalah kalamullah, pegangan hidup, hujjah kita, ya. Di samping mukjizat terbesar, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ilaikal qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksinu padha gawe bagus sira kabeh. Aksinu padha gawe bagus sira kabeh. Aksinu padha gawe bagus sira kabeh. Idza walaitum nalikane nguasani sira kabeh. Bisa ditakhfif atau bisa dibaca idza wulitum. Lamnya ditasdid. Idza wulitum nalikane den paringi kuasa sira kabeh. Idza wulitum nalikane den paringi kuasa sira kabeh. Waqfu lan padha nyepura sira kabeh. Waqfu lan padha nyepura sira kabeh. Amma sangka budak malaktum kang padha miliki sira kabeh. Amma sangka budak malaktum kang padha miliki sira kabeh. Rawul Kharaiti fi Makarimil Akhlaq, dalam kitab Makarimil Akhlaq. Terkenal kitab ini. Fi Makarimil Hamd, di kitab Makarimil Akhlaq. An Abi Sa'id, sangka Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Suyuti tidak menjelaskan martabat daripada hadis ini, ya. Tapi kebanyakan di beberapa kitab hadis ini memang
dhaif. Dhaif min haitsu ruwat ya. Dhaif dan sahih itu dari segi perawinya. Bisa juga matannya itu sahih. Ya, matannya itu sahih. Hanya karena rawinya mungkin pernah melakukan hal yang dianggap rendah menurut agama, misalnya keluar tanpa songkok atau suka marung, ya, ngopi-ngopi di warung, itu kadang menjadi berkurangnya kepercayaan. Itu misalnya. Tapi segi matan hadisnya, lafadznya itu sahih. Ya. Nah, begini-begini itu kan lafadz seperti ini, aksinu idza walaitum atau idza wallitum wa'fu amma malaktum, ini kan susunan kata-kata yang indah, yang bagus. Ya. Jadi hadis ini perintah manakala kita diberikan kekuasaan, ya, diberikan kekuasaan sebuah wilayah, entah wilayah itu berupa kekuasaan di sebuah pemerintahan atau kekuasaan menguasai harta milik anak yatim misalnya, atau mendapat amanah, ya, sehingga kalian menjadi wali, ya, menjadi wali, maka berbuat baiklah, berbuat adillah. Kalau menjadi penguasa kepemerintahan, maka berbuat baiklah pada rakyat, baik melalui ucapan maupun melalui tindakan. Ya, karena seorang pejabat itu akan selalu dinilai ucapan dan perbuatannya, ya, akan menjadi contoh. Jadi harus mengucapkan kata-kata yang baik, perilaku yang baik. Kalau ada pejabat kok perintah ini perintah itu, melarang ini melarang itu, tapi dia sendiri tidak melakukan, wah ini sulit. Hanya saja sebuah kepemerintahan, baik perintah dalam lingkup besar, luas, atau bersifat teritorial, ya, seperti kepresidenan, ya, negara yang republik itu kan teritorial. Karena kalau khilafah atau imamah uzma itu seluruh dunia. Nah ini dia di saat berkuasa harus menunjukkan ucapan dan tindakannya ini sama. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan, dilaksanakan. Umpama terjadi ada seorang pejabat yang zalim misalnya, tidak adil, tetap kita tidak boleh berontak, tetap kita tidak boleh menghentikan mereka-mereka di tengah jalan, ya, karena adanya sebuah kepemerintahan walaupun zalim itu masih lebih baik daripada manakala sebuah negara tanpa pemerintah, tanpa penguasa. Bahayanya akan terjadi, akan hidup seperti di hutan, kehidupan hutan, yang kuat makan yang lemah, ya, yang lemah selalu menjadi mangsa. Nah, ini tapi itu tidak diinginkan dalam agama, ya, karena agama memerintahkan agar penguasa ini penguasa yang adil. Umpama kok ada penguasa yang tidak adil atau yang zalim, ya sudah sabar dulu. Apalagi kalau ada batasan 5 tahun sekali, ya. Yang penting kita bisa mempersiapkan kriteria kepemerintahan itu, seorang kepemimpin. Kita sesuaikan dengan kondisi, kita sesuaikan dengan keberadaan
kita. Indonesia ini kan mayoritas Islam, bahkan terbesar seluruh dunia muslimnya. Kira-kira pantas enggak punya penguasa uluk salam saja peletot-peletot? Misalnya ya, baca bismillah enggak? Padahal ini muslim terbesar. Nah itu, jadi perlu kriteria kepemimpinan itu walaupun tidak frontal, tapi sedikit demi sedikit perlu dipikirkan, dicarikan, lalu menjadi sebuah kriteria yang bisa diterima, ya, agar umat Islam dengan mayoritasnya ini betul-betul sedikit ada penyesuaian, Memang tidak pantas ya, mayoritas yang jumlahnya muslimnya 200 juta lebih, muslim 200 juta lebih. Jadi kok pemimpinnya baca salam saja kok, ya, ini tidak karu-karuan begitu ya. Itu baca salam, belum yang lain. Itu tentu ini menjadi garapan-garapan kita. Wabillahi dan yang lain-lain tentunya bagaimana muslim terbesar ini tidak merasa dirugikan dengan keputusan, ketentuan, dengan undang-undang yang ada ini. Kalau kita diam terus tidak ada upaya untuk menaikkan kriteria, ya akhirnya dianggap kita ini rela nerima saja seperti itu. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini waqfu amma malaktum juga begitu. Kalau kita punya budak, kita ini sebagai penguasa juga, ya ini harus, manakala mereka punya kesalahan dimaafkan. Bahkan kalau bisa jangan dibedakan makan yang dimakan jeragannya dengan yang dimakan oleh budaknya. Ya, ini jangan dibedakan. Itu ajaran kita. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksinu jiwara ni'amillah la tunaffiruha faqallama zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Aksinu pada gawe bagus sira kabeh. Aksinu pada gawe bagus sira kabeh. Kalau ada yang sehat lain, aksini misalnya, aksini, itu memang ada riwayat khitabnya kepada Sayyidah Aisyah. Kalau aksini, ya khitabnya, dawuhnya itu kepada Sayyidah Aisyah. Kalau aksinu, ya kepada umat semuanya. Memang ada riwayat yang membaca aksini karena ada hubungannya. Aksinu padha gawe kusar kabeh jiwara ni'amillahi ing nanggani pira-pira nikmati Allah. Maksudnya nanggani itu memiliki atau dianugerahi nikmat, disanding oleh nikmat. Jiwara ni'amillahi ing nanggani pira-pira nikmati Allah. La tunafiru ojo nyengitaken, ojo nyingkrihaken, ojo nyengitaken sira kabeh ing ni'amillah dengan cara mengkufurinya, tidak mensyukurinya. Lah yang berbuat baik itu ya mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah itu namanya ihsan terhadap ni'amillah. Saat kita diberi nikmat, maka syukuri nikmat itu sama dengan kita melakukan kebaikan di saat kita bertetangga atau berdekatan atau mendapatkan nikmat-nikmat. La tunafiru ojo podo nyengitaken sira kabeh, jangan menjadikan atau melakukan perbuatan yang menjadikan nikmat ini lepas, nikmat ini lari.
nikmat ini meninggalkan dengan cara apa? Mengkufuri. Kan gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mengkufuri nikmat, artinya nikmat ini lari, maka yang datang adalah azab. Faqallama moko titik banget. Faqallama moko titik banget zalat ilang apa ni'am. Zalat ilang apa ni'am an qaumin sangka siji kaum. An qaumin saka kaum fa'adat nuli bisa bali utawa nuli bali apa ni'am ilai maring kaum. Fa'adat nuli bali apa ni'am ilai maring kaum. Rawu aindal an Anas. Tahwiru ha'ba an Aisyah. Nah, di sini kan ada Sayyidah Aisyahnya itu tadi. Ini yang riwayat yang tadi itu aksini itu. Hadis nomor 255, perintah agar kita semuanya selalu ihsan, berbuat baik terhadap nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh. Caranya gimana? Ihsan pada nikmat Allah ya mensyukuri. Juga manakala nikmat itu lebih, kita gunakan untuk menolong orang lain yang dalam keadaan kurang. Nikmat itu kita gunakan untuk menolong orang lain. Di samping mensyukurinya juga menolong orang lain. Atau membagi-bagikan pada mereka-mereka yang punya hak. Di saat kalian dipercaya, diberi amanat sebagai nikmat, lalu di amanat itu ada hak-hak orang lain yang perlu, nah itu laksanakan. Ini kalau nikmat itu berupa nikmat harta. Ya, nikmat itu kalau berupa nikmat harta, yaitu mensyukuri, membantu orang lain dan memberikan pada mereka yang berhak. Tapi kalau nikmat itu nikmat badan fisik kita sehat, ya, fisik kita bagus, fit. Nah ini seperti misalnya nikmatnya penglihatan, kita pasti bisa melihat, membedakan warna, ngaji bisa melihat huruf-huruf, ya, dan sebagainya dengan jelas. Ini termasuk nikmat badaniyah. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya dengan cara yaitu digunakan untuk apa nikmat itu? Mata digunakan, nikmat diciptakan untuk melihat Al-Quran misalnya, melihat hal-hal yang baik yang mendatangkan pahala. Lah cara mensyukurinya menggunakan nikmat itu, ya. Jadi menggunakan nikmat kepada, dan untuk apa nikmat itu diciptakan? Kan kita tahu, ya, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali berakibat mereka ibadah. Sekujur tubuh ini ada kewajiban melaksanakan mensyukuri nikmat dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu pada ibadah, hal-hal yang bernilai ibadah itu, ya. Atau melihat untuk tafakur, ya, tafakur, melihat langit, bintang-bintang, melihat malakutis samawati wal ard, lalu bisa menambah tebalnya iman dan keyakinan, ya. Keajaiban-keajaiban ciptaan Allah untuk menambah iman dan keyakinan dan ketaatan. Juga sekujur tubuh ini, ya, anggota badan kita ini apa? Untuk apa hasilnya? Tangan untuk menolong, untuk berjabat tangan misalnya. Untuk apa yang baik-baik? Ya. Artinya nikmat-nikmat Allah itu macam-macam yang tidak bisa kita hitung.
Manakala kita menghitungnya, tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu bentuk syukurnya. Lah jangan kalian membuat nikmat ini meninggalkan kita. Kita buat benci dia. Kita buat nikmat-nikmat itu melarikan diri dari kita. La tunaffiruha. Karena dengan cara mengkufurinya, karena mengkufuri nikmat sama dengan melakukan atau penyebab daripada larinya meninggalkannya nikmat itu. Sama dengan nikmat, manakala disyukuri maka syukur itu juga menjadi sebab langgengnya nikmat, bahkan ditambahi nikmat itu. Jadi syukur itu menjadi sebab, kufur juga menjadi sebab. Syukur nikmat itu menjadi sebab nikmat ini akan langgeng, bahkan ditambah, ya. Kufur ini penyebab daripada hilangnya nikmat itu, bahkan diancam siksaan. Karena ayatnya mengatakan wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ya. Faqallama zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Nikmat-nikmat yang dikufuri lalu lepas, lalu meninggalkan kita, kecil kemungkinan dia akan balik lagi. Yang banyak kalau nikmat itu meninggalkan kita karena kita tidak mensyukurinya, dia akan tidak pernah kembali. Yang banyak itu. Yang banyak begitu. Makanya ada ayat menyatakan itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang ada di kaum, di bangsa, sehingga bangsa kaum itulah yang merubahnya. Akhirnya nikmat itu lepas. Itu makna yang asli. Ya. Itu makna, karena apa? Karena asal usul manusia diciptakan itu semua dalam kenikmatan. Gitu loh. Nah, agar kenikmatan itu dipelihara, dijaga. Jangan sampai nikmat ini meninggalkan. Caranya apa? Ya mensyukuri. Kalau sampai dikufuri meninggalkan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubahnya. Tapi sekarang ayat ini lebih banyak malah digunakan untuk kita tidak akan bisa merubah nasib menjadi lebih baik kalau tidak kita merubah diri sendiri. Mungkin ada benarnya, tapi sebetulnya ayat ini adalah menerangkan bahwa kita asal usul kita itu dalam kenikmatan. Ya. Lalu kita tidak nikmat karena atas ulah kita. Kalau ada orang hidup di dunia kok merasa tidak nikmat, itu karena ulah kita. Nikmat yang mestinya kita jaga, kita rawat, lalu bertambah dan langgeng, ternyata tidak kita jaga, tidak rawat. Ya. Jadi rahasia untuk merawat, melanggengkan nikmat tidak banyak sebenarnya. Syukur. Bagaimana ceritanya negara Sabak di Yaman itu? Sisi kanan, sisi kiri semua merupakan sebuah taman-taman yang indah dengan udara yang segar. Tidak ada di dunia seperti negara Sabak saat itu. Sehingga lalat saja tidak bisa hidup. Nyamuk tidak bisa. Tidak tahan hidup di udara yang bagus di negara Sabak. Kanan kiri ini disebut jannatan. Surga. Maksudnya taman yang indah. Allah hanya perintah. Waskurulah. Syukurilah Allah. Hanya syukur saja. Ya tentu syukur itu melaksanakan, mengisi
seperti apa nikmat-nikmat ini diciptakan. Ternyata dia tidak mensyukuri. Bagaimana akibatnya? Fa arsalna alim sailal arim, maka didatangkan banjir bandang yang menghancurkan, merusakkan keindahan kota Sabak. Akhirnya rakyatnya berpencar, berpindah-pindah karena negara Sabak sudah tidak layak untuk sebuah kehidupan. Yang semula luar biasa akhirnya menjadi sebuah negara yang gersang, yang tidak bisa ditanam. Itu negara Sabak. Jadi kita sebetulnya istilahnya gampangnya bondo abab lah mensyukuri. Tentu bukan hanya lesan saja yang syukur. Anggota kita gunakan, ya, anggota badan ini untuk apa diciptakan? Hati kita mengakui apa yang kita dapatkan selama ini adalah anugerah dan nikmat Allah. Jadi ayat ini innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta itu asalnya menerangkan kenikmatan yang ada. Ya. Jadi asal usul kita ini dalam kenikmatan. Lalu tidak menjadi nikmat atas ulah kita. Itu. Saya tidak menyalahkan mereka-mereka yang membuat dalil kalau kita tidak merubah sendiri kita akan maju ya. Mungkin dia hanya mengambil saja tapi bukan secara mantuknya seperti itu. Ya. Jadi jangan dibuat nikmat ini lari dari kita. Kenapa? Kalau sudah lari dia jarang, kecil sekali kemungkinannya akan kembali kepada kita. Inilah, ya, faqallama zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Jadi rawatlah nikmat ini. Kalian, saya masih dalam kenikmatan, rawat nikmat. Wabilekol, lah ini Sayyidah Aisyah kan ada kejadiannya. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Masuk ke kamar Sayyidah, Rasulullah melihat ada potongan roti yang terbuang, tergeletak di lantai. Ya, remuan-remuan roti lah. Lalu Rasulullah mengambilnya. Remuan diambil lalu diusap ya oleh Rasulullah, lalu didahar oleh Rasulullah. Lalu didahar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dawuh itu tadi. Dawuh aksini jiwaroni amillah. Ini kalau ke Sayyidah Aisyah, khitabnya ke Sayyidah Aisyah. Jadi ini hadisnya kan dua riwayat. Yang satu ke Sayyidah Aisyah, yang satu secara umum. Jadi aksini jiwaroni amillah. Berbuat baiklah manakala kamu mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Jangan dibuat nikmat itu akhirnya benci. Nah, seperti potongan roti yang kecil ini jangan sampai terbuang seperti ini. Ini membuat nikmat ini benci. Akhirnya diambil oleh Rasulullah, diusap, didahar. Itu Rasulullah SAW. Kalian gimana? Hah? Makan kadang udah habis dibuang-buang, kadang ambil makanan sengaja ambil, tapi juga sengaja tidak dihabiskan. Sajaannya kayak wah hebat, loh, makan tidak pernah habis. Tanda orang mulia, tanda orang maju, modern. Jangan begitu. Kalau ada sisa-sisa itu, saya ini kalau setelah makan, ya saya basuh dengan air minum, aqua atau air apa yang minum. Tangan saya basuh di piring, ya kalau perlu saya kocai, saya minum, sehingga habis semua. Sisa-sisanya, jadi kalau ada butiran-butiran nasi yang melekat bisa lepas, katut ke minum. Kenapa? Karena ini tadi, jangan sampai ada sisa. Ya, jangan sampai ada sisa. Kadang disuguhi kopi enak, tidak ada kopi seperti saya. Kok sajaan ini diminum sekali dua kali, tidak habis. Apa ngono iku seneng?
Saya malah tidak senang. Ya, membuang-buang, habiskan. Bila perlu sak leteknya diminum. Itu masuk semua, barokahnya masuk semua itu. Ya, bila perlu diminum semua. Nah, itu. Ya ini untung kita ketemu dengan hadis-hadis seperti ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita selama ini. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksinu iqamatus sufuf fis shalah. Aksinu padha gawe bagus sira kabeh iqamatus sufuf ing jumenengaken pira-pira shaf fis shalat ing dalam salat. Maksudnya sempurnakan shaf-shaf salat, ya. Ratakan shaf salat, rapatkan shaf salat. Ya. Tentu ini dalam masa normal. Kalau masa tidak normal, ya darurat namanya. Dan biasanya darurat tidak lama. Darurat itu bisa lama kalau kita itu tadi menyanyiakan atau sembrono. Akan terlalu lama. Di Indonesia ini sudah beberapa darurat mestinya harus segera dihilangkan, tapi ternyata masih terus berlangsung darurat. Ya termasuk ini juga masa pandemi ini. Berapa kerugian yang kita dapatkan dengan pandemi? Soft yang biasanya rapat, jabat tangan yang menggugurkan, merontokkan dosa-dosa. Ya, minum sisa-sisa saudara temannya itu mengandung barokah dan sebagainya. Tapi sekarang sudah banyak kita tinggalkan. Ya. Ini peringatan apa? Kita punya salah apa sebenarnya? Pasti salah. Kita akui saja kita punya kesalahan. Kalau memang darurat, lakukan. Bermasker. Kalau itu memang itu. Lalu berjarak, lakukan. Basuh, lakukan. Dengan disiplin, insya Allah tidak akan lama. Darurat-darurat itu akan segera selesai. Tapi kalau setengah hati antara percaya dan tidak percaya, ya mungkin masih terus berlangsung. Kalau ini sampai pandemi 2 tahun 3 tahun gimana ini? Pondok-pondok pesantren, kiai-kiainya banyak yang sudah yang wafat. Ya. Sekarang orang menjadi mudin itu sudah enggan, ya, khawatir. Terus kenduran-kenduran sudah tidak seperti dulu karena khawatir tertular, khawatir terjangkit dan sebagainya. Nah, kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gimana? Nah, ini. Di sini hadis merintah agar kita melaksanakan soft itu yang baik. Yakni rapat, rata, ya, dan seimbang lah. Dulu itu ukurannya rapatnya soft itu kalau ada pedang atau tombak dimasukkan antara pundak makmum dengan makmum yang lain, ini tidak bisa turun saking rapatnya. Bahkan kaki ini nyentuh dengan kaki yang lain. Kalau orang melakukan, kena faedahnya manakala soft seperti itu, Allah akan menganugerahkan hati ini menjadi bersatu. Satu hati lah. Satu tujuan. Tidak mudah pecah, tidak mudah tidak ringkih. Tidak mudah mutungan. Sekarang gimana di organisasi-organisasi ya? Banyak pemimpin-pemimpin yang tiba-tiba motong, tiba-tiba mogok dan lain sebagainya. Ini mungkin gara-gara softnya itu. Itu di masa normal. Banyak soft-soft yang masih renggang. Kalau masa darurat pandemi seperti itu kita maklumi. Memang antara lain wabah seperti taun dan sebagainya, antara lain tata cara untuk cepat penanganannya
agar segera selesai ya dengan menjaga jarak memang. Menghindari tempat-tempat yang basah, cari tempat yang kering, mungkin di atas gunung dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As di saat terjadi taun di Syam, di Syria, yang korbannya tidak kurang dari 25.000 wafat ya. Karena wabah ini seperti api, bahan bakarnya ya manusia ini. Jadi kalau api ini ketemu manusia hidup terus. Tapi kalau tidak ketemu manusia dengan cara jaga jarak, berarti sudah kehabisan bahan bakar, akhirnya mati sendiri. Ya seperti itu gambarannya. Jadi iqamatus sufuf kita banyak ruginya ini. Ayo segera kita lakukan kedisiplinan yang tinggi sehingga segera pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taswiyatus sufuf, merapatkan shaf itu penting, berpengaruh sekali untuk masa depan umat Islam, terutama hati yang mudah kumpul, hati yang menyatu ya. Jadi satu hati, satu tekad, satu semangat, satu perjuangan, itu antara lain faedah daripada rapatnya shaf. Wa bi ilaikal qala Rasulullah SAW, aksinu padha gawe bagus sira kabeh, aksinu padha gawe bagus sira kabeh libasakum kira pakaian sira kabeh, wa aslihu lan padha becikna sira kabeh rihalakum ing prabot oma sira kabeh atau ing oma-oma sira kabeh, termasuk perabot-perabotnya, hatta takunu sehingga padha ana sira kabeh, hatta takunu sehingga padha sira kabeh ka annakum syiriku syamah. Sama itu seperti tahu to apa enggak? Warna lain lah. Syamah. Hatta takunu sehingga ana sira kabeh iku ka annakum syiriku syamah. Kulit kang beda, membedai ya. Maksudnya tampak kalian beda dengan temanmu, dengan pakaianmu yang rapi, rumahmu yang rapi, rumahmu yang apik dan bagus, membedai rumah-rumah yang lain ya. Pakaianmu yang bagus, enggak ngelombrat-ngelombrat ya, nek suai diumbah-diumbah, wah ambune 17 gak diumbah-umbah ya. Yang necis, yang perlente, yang bagus, ini tidak dilarang oleh agama. Justru ini disebutkan, diperintah ini seluruhnya. Aksinu libasakum, padha gawe sira libas pakaian sira kabeh, wa aslihu lan padha becikna sira kabeh rikhalakum pira-pira perabot oma sira kabeh ya. Hatta takun sebab anu sira iku ka'annakum hatta takun iku ka'annakum sira iku samah atau apa itu warna kulit yang berbeda ya, warna kulit yang berbeda finnasi dalam manungsa. Raukaf an Sahal bin Al-Khandaliyah. Jadi diperintahkan ya, mengenakan pakaian, yang penting jangan sombong, yang penting jangan karena pakaiannya bagus, perlinte dan necis lalu menganggap dia beda dengan yang enggak. Ini maksudnya biar beda itu dalam penglihatan orang lain, beda lebih apik gitu loh, bedanya lebih bagus, bahkan bisa mencolok perbedaan. Karena apa? Atau apa itu di kulit itu kan beda, orang akan memperhatikan bedanya ini. Artinya kalian akan menjadi perhatian karena kalian bersih, bagus, necis, perlente dan lain sebagainya. Tapi hati kalian tetap dijaga, jangan sombong ya dengan pakaian-pakaian kalian. Wa bi ilaikal ahsinul aswat wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد تصصب والحمد للإله في البدء اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. نحن بالله عزنا بالمقرب به ما عز نسرنا لا بجاه ومن كل من رمض لنا من قريب وأجنبي سيفنا قولنا حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.